to my channel. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Dan aku hari ini mau menceritakan tentang my K-pop journey. Jadi dimulai dari awalnya aku suka K-pop tuh gimana sih? Karena yang dari kalian yang sempat tanya, gimana sih kak awalnya suka sama K-pop dan suka sama Johnny dan lain-lain gitu. Nah, di video kali ini aku mau ceritain belak-belakan ke kalian semua gimana awalnya aku bisa suka sama K-pop. Oke, jadi awalnya itu sebenarnya aku udah tahu K-pop itu apa dan lain-lain, dan aku tahu Super Junior, SHINee, ya kan. Terus aku lagi kerja di suatu tempat gitu dan ada teman aku namanya Michelle. Dia yang memperkenalkan aku kepada EXO gitu kan. Jadi pas waktu itu EXO baru mau debut gitulah ya kan. Terus dia tuh kayak sering ngasih lihat gitu, oh my god, terus dia kayak heboh sendiri gitu, dan aku tuh kepo kayak, oh my god, apa sih gitu. Terus dia bilang kayak, iya ini ada grup baru dari SM gitu, mau debut. Terus aku kayak agak-agak jahat gitu sih, aku kayak, iya apaan sih, nggak seru banget kayak gitu. Dan aku tuh nggak tertarik banget jujur ya waktu awal-awal. Terus abis itu karena dia setiap hari kayak heboh-heboh gitu, terus aku dikasih lihat kayak gimana keseruan dan kegantengan mereka gitu kan, aku langsung kayak kok kayak aku tertarik juga gitu dalam hati. Walaupun pertama itu agak gengsi untuk mengakui, tapi sebenarnya aku tuh tertarik gitu. Terus akhirnya ya udahlah, aku terjerumus lah, aku jadi kayak ikut nonton videonya. Dan pas banget waktu itu debut pertama itu kan kayak teasernya Kai, dan aku langsung kayak oke, keren gitu, keren banget. Dan akhirnya ya udah dari situlah aku jadi kayak nungguin teaser mereka selanjutnya gitu. Terus habis itu mulai dari video klipnya dan lain-lain, terus lanjutlah ke reality show-nya mereka ya kan, yang pastinya kita berdua nih, aku sama Michelle nontonin dari awal sampai akhir nggak boleh ketinggalan pokoknya saat itu. Dan bias aku pertama waktu itu adalah si Chanyeol karena waktu itu dia lagi kayak sering-seringnya kan mereka bilang kayak happy virus gitu kan, karena dia sering senyum dan lain-lain. Aku jadi kayak oh my god, dia kok cute banget ya gitu kan. Akhirnya aku suka sama Chanyeol, tapi itu cuma bertahan beberapa bulan aja kalau nggak salah, karena abis itu aku oleng ke Sehun sampai sekarang. Terus akhirnya ya udah deh, itu tuh mereka masih ber-12 kan. Jadi kayak oh my god, aku tuh masih agak bingung dengan konsepnya yang EXO M EXO K itu. Tapi akhirnya si Michelle ini menjelaskan sama aku gimana-gimananya gitu kan. Terus habis itu aku kayak punya bias gitu, satu-satu di EXO K itu si Sehun, di EXO M itu Lay. Sampai sekarang pun aku masih sama ya biasku. Terus ya udah dari situlah, dan tiba-tiba tuh ada SM Town kalau nggak salah, aku lupa itu antara SM Town duluan atau EXO duluan yang konser, tapi kayaknya SM Town deh. Dan saat itu tuh aku bener-bener galau karena SM Town itu dilangsungkannya di tanggal yang sama dengan tanggal aku kerja gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah weekend, tapi aku harus kerja. Jadinya tuh aku sama Michelle akhirnya malam-malam pulang kerja, kita kayak gimana kalau kita ke Hotel Mulia gitu. Kita bukannya stalking yang aneh-aneh ya atau creepy gitu, tapi kayak pengen lihat mereka gitu loh. Terus ya udah akhirnya supirnya si Michelle ini jemput kita di, kalau aku ketemu di Hotel Mulianya apa di mana ya aku lupa. Terus supirnya Michelle tuh ngejemput kita gitulah. Terus akhirnya kita ke depan yang tempat mereka bakal lewat untuk cek sound gitu. Karena waktu itu di GBK kan, atau di, bukan di GBK, pokoknya di Senayan, di stadion apa gitu. Terus mereka nginepnya of course di Hotel Mulia yang deket gitu. Dan akhirnya aku kesana sama Michelle, dan aku lihat kita lihat mereka semua dong, mulai dari Super Junior, SHINee waktu itu, tapi Minho kalau nggak salah dia nggak ada karena dia lagi syuting waktu itu. Terus ada TVXQ waktu itu tuh, pokoknya masih EXO aja ya bayinya SM. Jadi EXO semua full member, aku sama Michelle tuh lihat mereka lewat di depan mata. Dan SNSD semuanya deh, pokoknya semua artis SM gitu kan. Terus kita kayak gitu kan, teriak-teriak. Habis itu ya udah dari situlah kita kayak, aku sedih karena aku nggak bisa nonton konsernya, tapi aku juga bahagia di satu sisi karena bisa lihat mereka langsung lewat di depan mata. Lalu habis itu ya udahlah, berjalannya waktu aku kayak makin suka, terus beli album-albumnya, beli merchandise-nya. Pokoknya kalau mereka ngeluarin merch apapun itu, apalagi yang ada nama-namanya di belakang itu, aku pasti beli gitu. Dan aku selalu
beli yang Sehun, jadi kayak misalnya jersey atau jaket, terus mereka ngeluarin clothing yang Boy Who Cried Wolf gitu kan, BW cewek, itu aku langsung beli juga jumpernya semuanya, sampai album-albumnya mau yang EXO MXO Kak aku beli, pokoknya semuanya. Dan sampai tergila-gila banget, sampai di desktop aku kerja tuh semuanya wallpaper EXO, stiker EXO. Dan kalau aku ke kayak Indomart gitu, misalnya beli-beli apa, aku selalu beli majalah, misalnya ada EXO aku beli gitu langsung dengan poster-posternya. Terus ya udah, akhirnya sampai mamaku tuh marah gitu, kayak ngapain sih kerja beli-beliin ginian terus gitu. So kayak nggak peduli gitu, karena udah kayak suka banget gitu kan. Terus sempet datang ke event-event gatheringnya juga sama Michelle. Terus udah akhirnya kayak makin lama makin suka. Dan itu pun aku di situ cuma suka EXO aja, grup gitu. Terus sampai keluarlah Red Velvet debut, aku langsung suka banget sama mereka, jatuh cinta banget sama si Joy gitu. Dan sampai sekarang bias aku tuh masih Joy juga. Dan waktu itu masih berempat kan, si Yeri belum masuk. Dan pas itu lagu Happiness aku langsung kayak kehook banget, oh my god lagunya enak banget, kayak nempel gitu. Akhirnya aku kayak waktu itu tuh belum ada Spotify deh. Terus ya udah aku kayak ngeplay terus, nonton videonya terus. Dan akhirnya dari situ lo ngikutin Red Velvet gitu. Terus lanjut ke, habis itu aku juga discover BTS dari awal banget mereka debut yang No More Dream. Aku suka banget sama mereka pas awal-awal aja, tapi album awal aja aku sukanya karena itu kayak mereka banget gitu loh, kayak khas banget dan kayak hip hop banget gitu, jadi aku suka banget. Terus juga GOT7 waktu mereka baru debut aku juga suka banget pas awal-awal. Jadi dulu tuh kayak grup yang aku suka tuh pertama EXO, terus Red Velvet, GOT7 sama BTS gitu kan. Selalu aku nontonin reality show mereka, apapun gitu aku tontonin. Terus udah gitu berjalan waktu sekitar 2015 gitu aku pindah ke Bali. Aku kerja, aku kayak melupakan K-pop sedikit gitu loh. Jadi aku kayak lebih ke party-party sama teman-teman, walaupun tetap kayak masih dengerin lagu EXO gitu, masih tetap ngikutin, cuma nggak ngikutin banget kan. Dan itu by the way, itu setelah udah si member-member keluar, yaitu Chris. Itu pas Chris keluar aku nangis, aku sama Michelle kayak oh my god ini beneran gak sih terjadi gitu. Terus akhirnya disusul lah sama si Luhan lah, terus sama si Tao. Jadi kayak sumpah itu EXO-L pasti ingat banget rasanya yang udah nge-stand dari awal. Itu bener-bener bikin sedih banget, parah banget sih waktu itu. Sampai aku kayak ini beneran gak sih. Terus ya udah, dari mulai yang nggak terima sampai akhirnya ya udah terima aja gitu, emang udah terjadi, emang itu untuk kebaikan mereka gitu kan. Lanjut lagi ke yang aku di Bali. Singkat cerita, aku udah ngikutin banget ya, tapi masih tahu lah kalau mereka habis ngerilis lagu apa gitu, aku tahu. Cuma dari situ aku kayak nggak terlalu ngikutin BTS sama GOT7 banget, tapi aku masih nge-stand banget EXO sama Red Velvet gitu. Dari situlah aku kayak dengerin lagu mereka. Terus aku hamil 2018, lahirlah Mali. Dan selama Mali lahir itu aku kan dari Bali ke Jakarta karena waktu itu suamiku lagi pulang ke Inggris, jadi aku nggak mau sendirian di Bali gitulah, jadi aku mau bawa Mali ke Jakarta. Nah di Jakarta ini aku sering nonton YouTube dan itu muncul terus ya video yang kayak kuis K-pop quiz gitu, tapi tuh di depannya tuh selalu Taeyong dengan rambut merahnya dia. Terus aku lihat NCT ini apa sih gitu kan. Terus aku tanya adikku, aku bilang NCT ini apa sih gitu. Terus dia kayak jelasin, iya itu grup baru dari SM gitu kan. Jadi ada NCT U, NCT Dream, NCT 127. Dan aku nggak ngerti kan. Oh oke. Awalnya tuh aku agak skeptical gitu lah, kayak biasa. Dan kayak pas EXO gitu, aku kayak nggak tertarik, aku nggak mau nge-stand grup baru lagi, nanti pusing gitu kan. Terus akhirnya aku penasaran karena seringnya muncul, dan setiap aku main kuis K-pop quiz sama adekku tuh selalu muncul pertanyaan mereka gitu kan, lagu mereka lah atau koreonya atau membernya. Dari situ aku kayak oke, penasaran banget nih. Akhirnya video pertama yang aku lihat tuh kalau nggak salah yang Seven Sense, dan aku langsung jatuh cinta sama lagunya dulu pertama. Kayak oh my god, lagunya keren banget sih ini, parah. Terus musiknya, beatnya, semuanya, dance-nya keren banget. Dari situ aku ke hook. Akhirnya aku langsung nyari yang lain-lain. Terus aku nyari yang aku nonton yang Chewing Gum, terus yang Boss, terus juga yang Simon Says. Semua aku tonton. Dari situ aku kayak dari ulang lagi, aku nonton dari SM Rookie mereka dari awal banget sampai yang terupdate. Aku tuh sampai begadang tahu, padahal waktu itu punya bayi ya kan, tapi kayak
yang penting nonton gitu karena saking keponya gitu kan. Terus ya udah akhirnya aku nonton semuanya tuh, kayak ngikutin mereka, catch up gitu loh, karena aku udah ketinggalan banyak, aku 2 tahun telat gitu kan tahu mereka, jadi aku bener-bener kayak ngejar banget. Terus habis itu dari situ aku kayak pertama tuh bias aku yang pertama banget itu Win-Win, karena waktu itu dia masih di 127 kan sama di NCT U. Menurut aku dia tuh, aku jatuh cintanya pas dia di video klip Limitless, pas dia dreadlock itu rambutnya, aku kayak oh my god, kok cocok sih muka mungilnya dia itu gitu. Akhirnya aku kayak ya udah aku cari tahu namanya, dan dulu tuh aku masih belum apal dan belum tahu nama-nama dan mukanya beda ini gimana, belum tahu. Terus ya udahlah dari situ aku kayak ngelihat Johnny nih, Johnny ini aku mikirnya iya aneh banget sih ini member gitu, ya ampun kayak ketulah banget gak sih. Terus aku bilang kayak ih aneh banget sih ini member gitu, kayak menurut aku tuh nggak ganteng gitu loh, ya ampun maaf ya John, maaf. Ini tuh kayak aku tuh sombong banget gitu loh, kayak ih yang lain masih banyak yang ganteng gitulah intinya. Terus ya udahlah akhirnya aku kayak nggak nge-stand dia gitu. Terus setelah berjalannya waktu aku dengerin nonton kok dia keren gitu. Terus tapi aku masih nggak mau mengakui gitu kalau dia tuh biasa aku tuh pokoknya masih Win-Win. Terus ada lagi karena Joy waktu itu tuh kayak suka banget kan sama si Chandler. Terus aku kayak Chandler jadi aku kepoin juga, terus kok imut gitu. Ya udah jadilah Chandler biasa aku juga. Nah gimana cerita aku bisa jadi in Johnny sebagai biasa aku itu pas lagi acara yang olahraga itu, si Sehun dia di acara olahraga itu kan lagi ngobrol sama Johnny kan, kalian pasti tahu deh nih klip yang ini nih. Nah di situ kan dia kan salah tuh, Jonghan Seventeen dikirain Johnny. Dari situlah aku ngelihat Johnny kok kayak cute gitu ya, terus kayak dia temen deket si Sehun lah yang katanya juga dia dulu tuh sebenarnya mau masuk di EXO. Dari situ aku jadi banyak nonton video NCT dan lebih merhatiin Johnny gitu. Dari situ aku kayak oke, dia kalau dilihat ganteng ya gitu, dan cool banget, terus tinggi gitu kan, dan cara ngomongnya keren banget, berkarisma gitu. Ya udah dari situlah aku udah habis deh langsung jadi Jofam saat itu juga. Dan setelah itu aku tahu-tahu kayak Pentagon, itu aku lihat Pentagon tuh pas lagi di lagu yang Shine itu yang masih ada Dawn. Itu aku kayak oke, suka banget, dan aku suka banget sama Yanan, itu dia biasa aku di situ. Terus juga aku lihat G-Idol juga keren banget, biasa aku Mion. Aku lihat tuh kayak kok mereka cantik-cantik juga ya gitu kan. Tapi aku tuh sebenarnya dalam hati kayak aku nggak mau banyak-banyak nge-stand gitu, tapi nggak bisa. Terus habis itu aku juga sering ngeliat video klip yang Monster X yang shoot out itu muncul juga di quiz, jadi aku kepoin juga. Dan ternyata awalnya aku kira mereka tuh cringe banget kan, ya ampun maaf. Ternyata mereka keren banget. Setelah aku ikutin, waktu itu masih ada Wonho di situ. Biasa aku tuh antara IM sama Xiaonu atau Hyungwon banyak ya, pokoknya mereka bertiga deh gitu kan. Terus abis itu aku nonton reality show mereka, dan mereka ternyata lucu parah orang-orangnya. Jadi kayak aku looking forward banget untuk nontonin mereka lagi gitu. Terus ya udah setiap mereka ngeluarin single baru atau album baru, aku pasti langsung update banget gitu. EXO kan sempet kayak nggak terlalu aktif kan waktu itu, jadi aku kayak fokus banget ke NCT, dan dari situ aku kayak makin NCT banget lah gitu kan. Terus akhirnya pas suatu hari itu Halloween tahun 2021, aku memperkenalkan Mali ke NCT. Jadi sebenarnya tuh Mali tuh udah tahu EXO gitu loh, kayak dulu sering dengerin lagunya yang Monster lah, yang apa gitu. Terus habis itu setelah ada NCT aku kasih dengerin lagu, terus dia jatuh cinta lah sama si Mark pas dia pakai baju Spider-Man. Jadi dia dari situ mau lihat-lihat terus video Mark, jadi kayak nanya-nanyain Marknya sebagai apa kalau di grup, kayak gitu-gitulah gitu. Nah ya udah dari situ udah mulai tertarik dengerin lagunya, terus juga nanya-nanya terus, dan dia bilang favoritnya dia Mark gitu. Terus ada sempat member EXO pada dateng, tapi aku nggak nonton yang Kai sama Chen waktu itu karena nggak bisa. Akhirnya aku nontonnya, untungnya ada lagi festival susulan, yaitu di London waktu itu ada Red Velvet sama Pentagon, Suho dan lain-lain gitu kan. Dan aku tuh bersyukur banget karena dapet tiketnya. Dapatnya itu segampang itu beneran, kayak aku masuk ke websitenya, terus ngantri, abis masuk udah dapat beres, nggak pakai nuker tiket, nggak pakai apapun. Jadi pas datang tuh langsung aja ngasih lihat QR code-nya yang dikirim di email pas kita beli itu. Dan itu aku sangat-sangat bersyukur banget karena aku bisa lihat Pentagon juga, walaupun ya Yanan nggak datang waktu itu.
Tapi aku seneng aku bisa lihat mereka live, terus aku bisa lihat Suho lagi karena aku udah kangen banget sama Suho. Sama EXO sih sebenarnya. Lihat Red Velvet secara langsung live pertama kalinya dalam hidup, walaupun sedihnya Joy nggak bisa waktu itu karena dia sibuk syuting drama gitu. Jadi aku ketemu teman-teman baru banyak gitu, aku seneng banget sih. Terus ternyata pas aku mau pindah ke Indo waktu itu, aku denger ada konser The Link di Jakarta, dan itu aku langsung kayak oh my god, kita harus perginya sebelum konser, aku bilang gitu. Akhirnya kita pergi kan Oktober tuh waktu itu, dan konsernya itu November. Itu pun aku perjuangan banget untuk beli tiket, sempet just tip terus nggak dapet. Akhirnya aku nanya orang lagi, akhirnya temennya temanku yang jual, dan ternyata bener just tipnya terpercaya gitu kan, alhamdulillah akhirnya aku dapet tiket. Terus juga ada dapat rezeki lagi yang Mali sama aku diundang hari kedua, dan ternyata diundang ke backstage juga. Itu bener-bener kayak mimpi yang jadi kenyataan banget dan gak disangka gitu loh. Terus ya udah dari situlah aku kayak bersyukur banget, dan menurutku tuh kehidupan fangirling itu seru banget, dan selalu aku dapat teman baru. Kalau misalnya di acara K-pop, di event K-pop, selalu pasti dapat teman baru. Dan menurut aku tuh kehidupan K-pop fangirling ini tuh seseru itu, walaupun memang dibikin galau, dibikin bucin sama si idol, tapi aku tetap menikmati gitu loh. Jadi ya gitulah guys, sampai sekarang aku masih fangirling mereka ya, of course, walaupun udah jadi ibu-ibu anak dua, tapi itu tidak mengestop aku untuk tetap fangirling mereka. Jadi gitu aja guys cerita perjalanan aku sebagai fans K-pop dari awal sampai sekarang. Semoga menghibur kalian dan semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang kemarin nanya-nanya awalnya gimana sih gitu. See you next time ya guys. Thank you so much yang udah nonton. Thank you, bye-bye. Don't forget to like, comment, and subscribe.